Coolant sih nomor satu sih Pak, sama si Viscofen itu sih. Jadi kalau coolant-nya lu kasih yang bagus, jadi jangan pernah denger, oh ya air AC aja bisa. Air kencing juga bisa, gue udah pernah kasih tahu dulu kan. Air kencing juga bisa, tetapi ya not ideal gitu kan. Lu mau ideal, lu beli coolant yang bagus. 11 dari 10 palsu, Pak. Jadi parah banget, men. Lu jangan gampang percaya orang bilang, oh ini original, kotaknya kotak merek mobil gitu kan, kotaknya Toyota, Honda gitu kan. Lu jangan gampang percaya, bos. Justru merek itu yang paling sering dipalsuin. Body valve dan lain-lain udah diservis, tapi masalahnya tidak ditemukan penyebab oli hitam dan giginya nyentak di transmisi udah turun 7 kali. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Pertanyaan seputar Kijang. Nah, hari ini kita stabil dulu. Tambah aksesoris baru, perlu ganti aki lebih besar. Niat ikut tren tapi malah gagal. Oke. Blueprint T39 bla bla bla. Kalau yang ganteng, makasih. Toyota Innova 2010, gigi mundur sering nggak nyangkut. Kadang-kadang bunyi ngereng, mobil nggak mundur. Netralkan lagi terus R baru bisa mundur. Itu masalahnya apa? Synchromess. Sama itu butuh di adjust the crooknya juga. Jadi transmisinya turunin aja, ganti kopling, ganti synchromess, ganti gitu-gitu. Dan masih stabil, kalau yang ganteng dan keren, makasih. Semua orang udah mulai notice. Saya Toyota Innova manual 2021. Saya rencana mau nambah lampu tembak, ganti klakson, dan ganti head unit bawaan mobil. Apa perlu ganti aki ke ampere yang lebih besar biar aki nggak langsung ngedrop cepet soak? Oke. Selama lu nyalain itu semua dengan kondisi mesin nyala, harusnya sih enggak sih, bos. Jadi gini, aki itu lu boleh gedein, yang penting masih di, kan kadang-kadang ada dudukan aki itu. Nah, yang penting dudukan aki itu size-nya masih sama dengan size aki yang lu mau pasang. Kadang-kadang dari pabrik di sana dudukannya lebih gede daripada aki yang dipasang. Itu ya nggak bagus juga. Kalau Innova lu bensin diesel, dia kan kalau nggak salah 60 Ah ya, sekitar segitu, 55 sampai 60 Ah ya. Itu lu bisa naikin nih, misalnya 60 jadi 65 atau 70, itu masih oke, fine. Yang penting ketika lu nyalain ya lu hidupin mesin, terus jangan sebisa mungkin ya jangan lu nyalain semua sama-sama. Lampu tembak, klakson sekalian lu dengerin audio gitu kan. Ya. Klakson sih sebenarnya nggak terlalu sih, Pak. Audio juga dibilang nariknya gede, seberapa ekstrim audio lu kan gitu kan. Kalau audio lu yang masih harian itu masih oke. Kalau audio lu yang competition grade ekstrim ya nggak kuat sih itu mobil sih. Kalau mobil lu masih harian masih oke sih, Pak. Head unit nggak ngambil terlalu banyak. Nah, lampu oke. Kalau lampu juga tergantung sih. Kalau lampunya LED biasanya ampernya nggak terlalu gede ya kan. Cuman balik lagi hari ini kalau kita ceritanya lampu yang Amerika punya yang biasanya ditaruh di atas Ford Raptor tuh, itu udah kayak matahari, Pak. Kalau malam-malam, Pak, nyalain, Pak. Gila, terang banget. Gue juga bingung itu. Itu gila terang banget. Gue udah lihat soalnya di Amerikanya gitu kan. Begitu nyalain, mata gue aja pedes ngeliatinnya gitu kan. Itu siang hari, bos. Kalau malam hari lebih sangar lagi itu emang. Jadi ya tergantung lampunya lu pakai apa. Cuman maksud gue, lu pakai yang sesuai aja. Nggak usah overkill. Kalau overkill kadang-kadang malah yang gue nggak takut. Gue kalau overkill ya gue nggak takut aki sih, Pak. Gue lebih takut kabel. Kabelnya panas, meleleh, konslet kebakar. Gitu aja. Ubi Dewe, hai, kalau lu mau tanya mobil saya Toyota Kijang LCGX tahun 2000. Beberapa kali temperatur naik saat macet dan melalui jalan menanjak. Sudah melakukan beberapa penggantian part untuk solve isu ini, seperti radiator, tutup radiator, water pump, cuman menjadi tetap masalah saat temperatur naik. Coolant radiator kosong tapi di reservoir masih ada, isinya bahkan sampai full. Iya, karena ketika panas dia dorong tekanannya naik, si tutup radiator ngangkat sehingga air yang ada di dalam situ masuk ke reservoir. Up seperti kurangnya dan tidak bisa ditarik kembali ke radiator untuk sirkulasi, itu akan menarik sendiri, tenang aja. Dan apakah sebelumnya Domo pernah dapat isu seperti ini? Kira-kira penyebabnya apa? Sebenarnya kalau lu udah ganti radiatornya, udah ganti tutup radiatornya, lu standarin aja, nggak usah beli yang aneh-aneh. Termostatnya kalau gue sih gue cabut. Coolernya lu kasih yang bagus. Kalau habis lu ganti itu semua terus lu tetap kasih air, ya panas, bos. Tuh. Terus yang paling penting, LGX Viscofen kan ya kalau nggak salah. Nah, Viscofen itu, kalau gue sih nggak suka Viscofen ya. Kalau gue sukanya electric fan ya. Kalau gue akan gue cabut tuh Viscofen, gue ganti electric fan. Cuman kalau terlalu ekstrim, Viscofen si minyak oli silikonnya lu ganti aja tuh supaya dia Viscofennya lebih keras. Nah, plus kalau memang masih kurang lu tambah extra fan di depannya. Jadi di depannya lu tambah extra fan sehingga itu akan mendorong angin lebih kenceng sehingga akan lebih bagus. Nah, coolant sih nomor satu sih, Pak, sama si Viscofen itu sih. Jadi kalau coolant-nya lu kasih yang bagus, jadi jangan pernah denger, oh ya air AC aja bisa. Air kencing juga bisa. Gue udah pernah kasih tahu dulu kan. Air kencing juga bisa, tetapi ya not ideal gitu kan. Lu mau ideal, lu beli coolant yang bagus.
Lu beli coolant yang bagus, lu bisa rasain itu mobil jalannya lebih smooth, lebih hemat, AC lu lebih dingin, dan lebih nggak bersuara. Itu gue nggak bercanda. Lu cobain deh. Maksudnya, lu jangan beli yang di online shop yang abal-abal ya. Maksudnya coolant itu ada yang seliter aja 400.000 Pak. Nah, lu beli yang itu. Serius nih, ya memang mahal banget. Cuman lu harus tahu nih, maksud gue apa, coolant bagus sama coolant yang 5 liter 40.000 juga ada bos. Itu namanya air diwarnain. Jadi jangan ngomong gue udah pakai coolant kok hasilnya sama aja ya. Lu beli coolantnya abal-abal. Lu beli coolant yang benar dengan merek yang benar ya kan. Memang ada harganya. Gue udah bilang kan, OAT, HOAT itu mahal. Apalagi ceritanya coolant racing seliternya bisa 180.000 sampai 200 ribuan. Emang segitu harganya. Tetapi itu coolant lu bisa pakai jangka panjang 5 tahun dan bener-bener buat engine lu kalau punya water time lu bisa tahu dia dropnya berapa derajat, running operating temperature-nya, mesin lu lebih dingin, mesin lu lebih anteng, lebih irit, nggak bersuara, efeknya banyak banget. Gue selalu tekenin selain dari bahan bakar, selain dari oli, coolant udah nomor 1 kalau menurut gue. Karena coolant itu yang menentukan keawetan part-part lu. Engine lu lebih dingin, otomatis karet, seal-seal nggak gampang ngetas. Fadilah Fasya. Kalau mau imut, makasih. Oke. Mobilku Innova diesel manual 2012 tipe E. Sudah ganti kampas kopling 1 set. 3 bulan pemakaian sudah slip lagi. Pas dicek sama bengkel ternyata flywheel sudah pernah dibubut. Setelah dibubut ulang, ukuran disesuaikan dengan aslinya, jeda 2 bulan slip lagi. Mohon solusi, dari bengkel suruh ganti flywheel, apa betul? Iya, daripada lu bubut-bubut, ngapain lu bubut in the first place gitu kan? Maksudnya bengkel yang saranin lu bubut lagi yang kedua kali itu sebenarnya tolong. Lu beli aja yang original, lu pasang jeplok. Dah, lu bubut iya kayaknya murah kan, cuma 200-300 ribu kan ongkosnya kan. Tetapi flywheel itu ada beratnya, ada momennya ya. Maksudnya itu semuanya dihitung dengan cocok dengan si koplingnya, kampas koplingnya, si pairnya juga. Nah, lu semuanya harus beli yang original, jadi jangan beli yang abal-abal, beli yang ori yang bagus, karena Indonesia kalau kita cerita spare part, kita cerita oli nih, 7 dari 10 oli di luar sana itu palsu kan. Kalau kita cerita spare part, 11 dari 10 palsu Pak. Jadi parah banget men. Lu jangan gampang percaya orang bilang, oh ini original, kotaknya kotak merek mobil gitu kan, kotaknya Toyota, Honda gitu kan. Lu jangan gampang percaya bos. Justru merek itu yang paling sering dipalsuin. Iya, kalau lu tanya belinya dari mana? Gua hanya punya beberapa supplier yang memang tuh gua percaya, atau sekalian lu beli bukan yang merek original tetapi yang partnya bagus. Mendingan yang begitu malah sekalian gitu kan. Kalau di luar negeri nih, hanya di Indonesia orang semua maunya beli yang original nama Toyotanya gitu kan, atau nama Hondanya gitu kan. Kalau di luar negeri sih enggak, partnya apa aja mereknya, yang penting bagus. Jadi maksudnya bagus itu partnya dibikin tuh bukan part abal-abal Pak. Daripada lu dikasih barang KW, ya kalau gue sih mendingan itu ya, mendingan merek lain tetapi partnya bagus. Mungkin karena gue didikan bule, tapi fungsinya sama kok. Maksudnya kalau itu fungsinya sama ya tetap sama. Nah, biasanya salah satu yang nentuin juga setelan kopling. Setelan kopling itu kalau orangnya, oh disetel dong, gue nggak mau koplingnya terlalu jauh, gue nggak mau, atau mau dipendekin, mau direndahin atau apa, itu biasanya cepet habis juga tuh bikinnya tuh. Jadi kalau gue perhatiin semua sih, kalau gue akan balikin ke settingan standar ulang aja, standaran pabrik sekian, lu pakai dulu. Oke lah buat lu kakinya kurang enak, tetapi ketika misalkan abis lu pakai kopling 2 tahun kagak lu ganti kan berarti ya udah tahu kan ya. Yuli Arifin, saya pengguna Innova V 2005 bensin, ketika lepas kopling gigi 1 berasa gredeg-gredeg. Innova V 2005. Oke, lepas kopling gigi 1 gredeg-gredeg. Yang dilakuin ganti kampas kopling sen, matahari, krek lahar, bearing selama bubut flywheel itu kan hobi banget bubut flywheel. Tapi gredeg-gredegnya masih ada ketika lepas kopling gigi 1-nya nggak bisa halus. Kira-kira apalagi yang harus cek dan ganti? Flywheelnya lo ganti original. Ya yang penting lo ganti original semua sih, harusnya sih nggak ada masalah sih. Kalau masih gredeg-gredeg, kok gede-gede ya, harusnya sih enggak sih kalau lu ganti semua dengan benar sih. Harusnya enggak Pak kalau lu ganti original semua. Abdi Sotong, stabil kok mau tanya transmisi matic Innova bensin sebelumnya di kondisi tenaga lemot. Bensin setelah dikerjakan oleh mekanik diganti plat kopling dan seal o-ring malah gagal, terus olinya baru diisi putar nggak jauh menjadi hitam. Converter, body valve, matic. Oke. Body valve dan lain-lain udah diservis tapi masalahnya tidak ditemukan penyebab oli hitam dan giginya nyentak di transmisi udah turun 7 kali. Sorry gua ketawanya kenceng. Jadi gini, kenapa kita bikin Domo transmisi satu divisi sendiri di luar dari dokter mobil? Karena satu,
itu mekaniknya semua trainingnya khusus bos. Anak-anaknya ya awal gue diriin itu semuanya trainingan di partner kita di Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena mobil di Malaysia sama mobil di Indonesia mirip gitu kan. Semua mobil yang ada di Indonesia ada di Malaysia. Mobil yang di Malaysia nggak ada di Indonesia gitu kan. Cuman ya itulah lu ngerti gue. Maksud gue kan jadi spare partnya mirip, mobilnya mirip gitu kan. Nah transmisi nggak gampang pak. Gue sih ngomong dulu. Turun naik 7 kali itu hal yang kita temukan 2 tahun lalu waktu kita pertama kali buka Domo transmisi. Iya, kalau sekarang mendingan lu bawa ke Domo transmisi dia pak, karena kita ceritanya Matic. Kalau Matic gua nggak bisa ngomong itu apaan. Lu masangnya salah dikit, ada yang lecet dikit, ada yang kotor dikit, itu turun lagi itu transmisi. Jadi makanya kenapa di situ kerjanya harus bersih, kerjanya harus cepat, orang-orang yang ngerjain juga harus pinter, yang ngerti memang. Cuman gue bisa kasih tahu lu, Innova, Fortuner itu kan sama nih gearboxnya, jadi nggak sesusah itu gitu. Jadi kalau lu di daerah jauh-jauh, lu bisa hubungin Domo transmisi dulu, lu turunin aja transmisinya di sono, lu kirim aja, petiin Jakarta. Nanti di Jakarta kita overhaul semua tuntas, baru kita balikin lagi ke lu. Itu juga bisa. Kalau cerita nggak ada tenaga, itu berarti ada yang bocor sih, ada seal yang bocor atau ada body valve yang mati, gitu aja. Cuman harus dicekin satu-satu. Tapi kalau olinya langsung hitam, belum tentu ada yang salah di Matic-nya loh. Kalau oli langsung hitam dalam 1 minggu itu bisa jadi oli lu yang lu isi malah palsu. Itu juga bisa jadi. Nah, oli palsu akan lebih ngancurin lagi itu si transmisi itu sendiri. Oh, jangan salah ya, oli palsu di transmisi banyak banget. Kita aja dulu pertama kali buka waktu itu masih belum ada oli 9 Circle yang untuk transmisi. Karena dari gara-gara itu tuh gue jadi tahu tuh oli transmisi lebih banyak lagi dipalsuinnya tuh. Itu parah banget itu. Makanya gue sampai bikinin SNI-nya, NPT, NPB-nya, semua perizinannya gue bikinin baru kita imporin kan gitu. Karena ya satu, oli transmisi kalau palsu, transmisi lo jebol bos. Gue jamin bos, dalam mungkin seminggu. Ya gitu deh, gitu loh. Jadi itu parah banget, jangan sampai lu kena palsu. Makanya kenapa gue cuman kasih merek yang gue offer cuman sedikit, karena itu gue garansi itu olinya asli gitu kan. Kalau gue sih susah ngomong karena udah diturunin 7 kali. Jadi udah nggak jelas siapa yang pegang dan kenapa. Mendingan lu konsul sama Domo transmisi aja. Bisa kok kalau lu jauh di luar kota, bisa lu turunin aja, lu petik, lu kirim ke Jakarta, bisa kok. Nanti kita beresin, udah overhaul semua, kita bisa kirim teknisi dari sini ke sana untuk pasanginnya di sana supaya ya solve the problem kan gitu. Nuklai, stabil dok, Toyota Innova Reborn 2024, Euro 4, aman kalau di LED EGR, apa perlu ganti injektor dengan Innova Reborn 2017 biar aman minum biosolar? Ya, kalau lu mau ini sih nggak bagus ya. Maksudnya kalau lu mau tetap minumnya biosolar ya injektor bisa lu ganti sih, karena injektor yang baru dia lebih kecil lubangnya, jadi kalau lu isi biosolar agak-agak rewel nantinya. Kalau di LED EGR sih nggak ada masalah sih pak, cuy ya lebih kenceng mobilnya, cuman polusinya lebih tinggi aja gitu doang. Oke, kalau kalian ada pertanyaan tentang mobil kalian bisa tulis dengan hashtag stabil. Nah, nanti komen-komennya akan di-grab sama anak-anak dan akan kita bacain kayak begini. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.